Erat tali silaturahmi, meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ajang kita seperti ini nanti bisa membawa manfaat, bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Dan pada hari ini janji karena beliau badan, semoga hari ini beliau sakit itu bisa segera diberikan kesembuhan yang terbaik. Amin. Untuk selanjutnya ini nanti sampai 4:30 lebih 10 menit nih Pak. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Yulianto untuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bermuajahah, kita bisa bersilaturahmi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah. Salah satu pembentuk keimanan kita adalah menambah pengetahuan dengan hadir di majelis ilmu ataupun di majelis taklim ini. Jamaah rahimakumullah, salat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita selalu istiqomah untuk meneladani, untuk melanjutkan misi kenabian Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan kita berakhlakul karimah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang berbahagia, ibu-ibu majelis taklim An-Nisa, insya Allah hari ini tema kita adalah mereka yang tidak pernah rugi. Mereka yang tidak pernah rugi. Apakah kita termasuk orang yang tidak pernah rugi? Atau siapa saja orang yang tidak pernah rugi? Apakah kita termasuk orang yang tidak pernah rugi? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita jawab, kita buktikan di dalam merujuk kepada firman Allah dalam surat Fatir. Surat Fatir itu adalah surat ke-35. Ayatnya ayat 29 sampai 30. 29 sampai 30. Monggo sambil dibuka ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sambut. Surat ke-35. Surat 35 ayat 29 sampai 30.
berapa itu? Halamannya surat 35, halaman 437. 437. Al-Qur'annya berbeda. Jadi halamannya benten. Kalau yang terjemahan Juz 22. itu juz 22 halaman 437. Jadi yang dicari adalah nomor suratnya 35. 29 sampai 30. Monggo bareng-bareng mohon. Saya baca satu kalimat. 37. 28. Suratnya 35. Surat 35. Setelah surat Fatir ayat 30, jadi innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarju tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Jamaah yang berbahagia, kalau kita baca innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Jadi kitab Allah ini tadi kita sudah awali dengan membaca surat Muhammad nih. Berarti kita sudah termasuk orang-orang yang selalu membaca. Jadi kalau paling tidak kita setiap hari harus membaca Al-Quran. Yatluna kitaballah wa aqamus sholata, mereka melaksanakan sholat. Jadi orang yang tidak pernah rugi itu diantaranya yang pertama adalah orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Yang kedua adalah melaksanakan sholat. Jadi aqamus sholat, mendirikan sholat, menegakkan sholat. Jadi as-sholat itu adalah tiang agama, seperti soko-soko ini gitu. Tiang-tiang ini itu akan menopang, itu seperti sebagaimana sakonya ini, tiangnya. Sholat itu adalah dalam keimanan kita itu sebagai tiang agama. Maka kalau tiangnya itu tidak pernah kita dirikan, ya ambruk umai kita. Sama saja keimanan kita itu runtuh. Nah, maka mendirikan sholat ini tidak hanya sekedar mendirikan, tapi sampai betul-betul kita mendapatkan mampu merubah, mampu mencegah dari perbuatan kita yang keji dan mungkar. Nah ini mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, yaitu menginfakkan mereka-mereka yang infakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam atau terang-terangan. Jadi panjenengan nyemplung ke kotak amal, baik itu sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, atau dengan tidak ada orang satupun yang tahu, termasuk juga identitasnya. Ketika mungkin ada mengirimkan nomor rekening ke dana pembangunan masjid atau untuk santunan, maka itu dilakukan dengan
terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Jadi wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarju tijaratan lan tabur. Mereka itu orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Nah, seneng boten nek dodolan boten nate rugi. Nah, inilah orang-orang yang pertama membaca Al-Quran. Ya, tidak hanya berhenti dengan membaca, tentunya adalah memahami sampai kita mengamalkan apa yang kita ketahui, amalkan yang ada di dalam kandungan ayat-ayat Al-Quran ini. Maka proses kita beragama itu bukan proses yang final, terus menyempurnakan diri sampai kualitas kita itu betul-betul tercapai, terwujud. Nah, inilah yang kita harapkan, yang kita upayakan semaksimal mungkin agar kita betul-betul kualitasnya juga terjamin dan kuantitasnya juga banyak. Nah, inilah amal-amal yang harus kita lakukan. Nah, liyuwafiyahum ujurahum di ayat 30, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, maka dia adalah akan disempurnakan pahalanya kepada Allah. Dan Allah menambah karunia-Nya. Nah, Allah menambah karunia-Nya. Wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Jamaah rahimakumullah. Jadi orang-orang yang dikatakan di sini adalah istilahnya untung dan rugi itu sudah berjalan di berbagai macam aktivitas kehidupan manusia. Kehidupan dunia utamanya pada dunia bisnis, dalam Al-Quran minimal sebanyak sampai 4 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman mengajak hamba-hambanya untuk memahami ajaran Islam dengan menggunakan istilah tijarah, yaitu bisnis ataupun perdagangan. Nah, itu tersebut di dalam surat An-Nur. Monggo nanti bisa ditulis ataupun dicek lagi. Surat An-Nur ayat 24, surat Al-Baqarah ayat 16 ya. Ayat 16. Surat An-Nur itu surat ke-24 ayat 27 ya. Tadi kurang. Kemudian surat Fatir ayat 30 ayat 29 ya. Surat Fatir itu surat ke-35 ayatnya 29, dan surat As-Saff surat yang ke-61 ayat 10. Nah, ini adalah ayat yang menunjukkan ada ungkapan tijarah atau bisnis atau perdagangan. Jamaah yang berbahagia, karakteristik orang-orang yang tidak akan merugi dari dunia sampai akhirat kelak ialah yang pertama, orang yang senantiasa membaca Al-Quran dengan Haqqotilawati itu adalah dengan benar-benar membaca, yaitu dengan lisan, dengan hati dan pikiran. Jadi jangan hanya mengungkapkan tapi pikirannya tidak fokus pada apa yang kita baca. Kalau kita membacanya di dalam sholat itu khusyuk. Tapi kalau kita membacanya sambil
beraktivitas yang lain. Ini kalau itu perhatiannya adalah betul-betul hakko tilawati. Jadi kita membaca dengan sungguh-sungguh, benar-benar membaca, yaitu mengerahkan dengan lisannya, mengerahkan dengan hatinya, dan mengarahkan dengan pikiran kita. Ini hakko tilawati. Yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Orang-orang yang mendirikan sholat yang dapat berfungsi sebagai tanha nganil fahsya wal mungkar. Jadi sholat yang kita tunaikan itu betul-betul sampai bisa merubah kita, sampai menjaga kita dari menghindari hal-hal yang negatif. Dari ucapannya, dari tindakannya, dari perilakunya. Itu. Sudah sholat tetapi masih tetap melakukan itu, berarti sholatnya belum betul-betul sholat. Masih pada tataran hanya memenuhi kewajiban saja. Maka kita tingkatkan levelnya, derajatnya. Mari kita tingkatkan. Jadi senantiasa kita meningkatkan, mendalami itu. Sholat kita itu betul-betul kita hayati, betul-betul di dalam sholat itu adalah doa-doa yang kita panjatkan, harapan-harapan, cita-cita yang ingin kita wujudkan di dalam kenyataan hidup ini. Jadi yang kedua adalah mereka yang mendirikan sholat dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, sehingga bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, yaitu wa anfiqu mimma razaqnahum, yaitu menjadi sosiawan sejati, itu menjadi dermawan, yaitu ketika tangan kanan menyerahkan bantuan kepada orang lain, tangan kirinya tidak tahu. Artinya betul-betul ikhlas semata-mata manungko puji dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ora pengen disubyo-subyo, ora pengen disebut-sebut, ora pengen unggul-unggulkan. Betul-betul tumbuh dari hati yang dalam. Ini adalah kesadaran untuk kita berbagi. Ya, monggo itu level kita, derajat kita terus kita perbaiki, kita terus sempurnakan. Kalau sudah hal ini kita lakukan, maka mereka tidak akan merugi. Allah pun memberikan pahala yang luar biasa, yang pahala itu terus menerus bertambah. Inilah Allah menyempurnakan pahala kepada mereka dan menambahkan karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Mekaten yang bisa kami sampaikan, sudah pukul 16.35. Terima kasih. Semoga ini bisa menjadi pegangan kita, sehingga kita betul-betul bukan orang yang rugi, tetapi adalah orang yang senantiasa untung dan untung di dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Makaten yang bisa kami sampaikan, terima kasih atas segala waktu yang sudah diberikan oleh ibu-ibu sekalian. Semoga Allah senantiasa memberikan karunia kepada kita sekalian, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Upat siram santen, sedaya kelepatan kawula nyuwun pangapunten. Waduk Gajah Mungkur wonten keladukipun atur, kawula nyuwun pangap. Mekaten, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun sangat Pak Yuli atas
pengusiannya. Mohon maaf karena kita ini memang rihlah RKM nggih. Terus isiannya hanya sekedarnya. Kemudian nanti kita bisa menikmati udara di sini dengan